Assalamualaikum semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ferdinand dengan NIM 240 dengan jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan menyelesaikan remedials dari matkul Logika Informatika, di mana saya akan menjelaskan remedial dari soal nomor 1, yaitu di soal E dan F, dan soal nomor 2 serta soal nomor 3 yang berada di A, dan soal nomor 6 serta soal nomor 7 dan nomor 8 dan nomor 10. Nah, buat soalnya nanti saya akan menjelaskannya dengan cara tulis tangan, serta akan saya videokan bagaimana menyelesaikan soal-soalnya dengan tangan tanpa melihatkan muka, dan saya hanya akan melihatkan muka cuma untuk perkenalan. Jadi untuk sekian, kita lihat saja bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Oke, itu videonya. Langsung saja kita akan membahas tentang salah satu remedial, yaitu di bagian soal nomor 1 di bagian E. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Kita harus mengubahnya ke dalam bentuk simbol logika. Nah, di mana pendek berarti negasi P. Tidak tampan berarti negasi Q, dan tidak benar bahwa atau dan lain-lain adalah negasi buka kurung negasi P atau negasi Q, karena di sini banyak menggunakan kata-kata yang berawalan negatif ataupun negasi. Jadinya pas di sini sudah ada negasi dan pas di sini tidak benar, pastinya negasi. Jadinya kita meletakkan kurung untuk membatasi negasi pertama dan negasi P yang ada di dalam kurung. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek dan tampan. Pendek yang berarti negasi P. Tampan berarti Q. Kenapa tampan Q? Karena ini adalah salah satu positif ya, jadi bukan negasi. Kalau tidak itu negasi. Dan tidak benar bahwa dan. Artinya di sini kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah negasi. Dan diterjemahkan sebagai berikut. Negasi buka kurung negasi P artinya pendek, dan tampan yaitu adalah tidak bernegasi ataupun true. Oke. Sekian, dari situ kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjut di soal nomor 2. Kenapa PQR-nya ada 8 baris? Karena jumlah variabel, jadi jika N sama dengan 3 adalah 2 akar 3. Jadi ini kan variabelnya ini ada 3 nih. Jadi 2 akar 3 sama dengan 8. Jadi di sini di bawahnya adalah 8 baris. Sama saja kita kalau misalnya menentuinya tinggal TT, TT, TF, TF, FT, FT, dan FFFF. Kalau buat di R-nya kita tinggal bikin TF, 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 TF. Dan kita bikin di sini. Kita lanjut, kita bedah soalnya jadi P dan Q. Kita bisa dilihat P dan Q, T sama dengan T, artinya yap benar. T sama dengan T benar, T sama dengan F karena dia adalah dan. Jadi jika salah satunya salah, maka dia akan ya betul salah. Kita tulis sampai salah sampai ke bawah. Lanjutnya adalah negasi Q. Kita lihat true, negasinya adalah ya false, dan sebaliknya sampai ke bawah. Selanjutnya adalah negasi Q dan R. Kita lihat negasi Q-nya false dan negasi, dan R-nya itu adalah true. Negasi Q dan true jadinya adalah false. Dan seterusnya yaitu false, true, false, dan true. Dia akan menjadi ya true. Selanjutnya bagi itu, karena dia dan kan, kita ngambil dulu kan yaitu false. Karena dia ini ada dan berarti kan diambil false, tapi kan ada negasi Q-nya. Dari negasi false itu adalah true, dan selanjutnya sampai ke bawah. Dan ini gabungan antara semuanya, kita tinggal gabungin ya. Ini PNQ atau QNR.
Kalau misalnya atau, pastinya dipilih salah satu benar. Ini kan betul kan, salah satu benar. Ini benar, ini ada benar, ini ada salah, ini sama ini. Dua-duanya salah ya pastinya salah, dua-duanya salah ya pastinya salah, dua-duanya salah ya pasti bersalah. Dan salah satunya ada yang benar, maka dia akan benar, dan salah satunya jika dua-duanya salah, maka dia akan salah. Oke, buat soal nomor 2 dia adalah begini urutannya, Bu. Oke, kita lanjut ke baris nomor 3. Soal nomor 3, tunjukkan dengan tabel kebenaran bahwa pernyataan majemuk berikut ekuivalen logis. Ini kita lanjut. P implikasi Q. Negasi P atau Q. Kita masukkan ke dalam tabel kebenaran. PQ sama dengan seperti yang di atas yang saya bilang, TT, TF. Karena ini cuma ada 2, jadinya 2 akar 2 itu berapa? Yap, 4. Dia ada 4 baris. Jadinya kita tinggal gabungin TT, TF, FT, dan FF. Negasi dari P adalah false. P implikasi Q adalah true, false, true, true. Negasi P atau Q, negasi P atau Q, kita lihat ya, betul, true, false, true, true, dan hasilnya adalah equivalent. Oke, kita lanjut. Ini hasilnya equivalent ya guys. Kita lanjut. Soal nomor 4. Tunjukkan untuk setiap pernyataan berikut merupakan tautologi. Soal nomor 4 sama seperti itu, kita bedah. Ini negasi Q dan buka kurung P implikasi Q, tutup kurung negasi P. PQ negasi P negasi Q, P implikasi Q negasi Q, dan P implikasi Q, dan seterusnya. Ini adalah akhirnya kita bikin, karena ini cuman ada 2 variabelnya, jadinya cuman 4 baris. True, 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 false, dan kita lanjut negasinya seperti berikut. Nah, di implikasi ini hasilnya segini sampai ke bawah, dan hasilnya kita ke negasi Q dan P implikasi Q. Ini kita bisa lihat implikasinya dan negasinya. Ya, pastinya false, 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 true. Kita lanjut. Setelah itu negasi Q dan P implikasi Q dan implikasi negasi P, itu hasilnya adalah true. Kita bisa lihat dengan garis ini, kalian bisa menentukannya, yaitu adalah true. Yang pastinya dia adalah tautologi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal 4, yaitu di soal nomor D-nya, kita akan bahas, yaitu tinggal kita masukin aja ya guys. PQ, Q implikasi P, Q implikasi P dan Q, P implikasi Q implikasi P dan Q, terus P dan Q. Yang pastinya true, 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 false, false, true, false, false. Itu implikasi dari Q ke P adalah true, true, false, true. Implikasi dari Q ke P dan Q, pastinya implikasinya adalah true, 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 false, true, false, 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 true, false, false. Dan dari implikasi P dan Q ke P and Q adalah true, 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 yang artinya adalah tautologi. Kita akan lanjut ke soal 6. Stay tune ya teman-teman. Kita akan lanjut di soal 6, yaitu yang dimana pernyataan yang diuji adalah negasi P disjungsi Q implikasi P implikasi negasi R. Yang dimana di sini kita bisa lihat kan ada ya
ada 3 variabel dan kita bisa lihat ada 8 baris. Kita tinggal bikin seperti ini. Kalau misalnya di R, tinggal kalian bikin TF, 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 TF. Dan buat di negasi P, kita tinggal ubah aja. Tinggal kita ubah dari T ke jadi false. Lawannya true adalah false. Oke, kita lanjut. Dan negasi P atau Q. Negasi P kita bisa lihat false. Dan Q adalah true. Ya, pastinya adalah true, false, pastinya adalah true. Karena yang atau ini adalah salah satu, jika benar maka dia akan benar. Dan hasilnya begini. Terus negasi R tinggal kita lawan saja. Kalau lawannya true adalah false. Dan lanjut di P implikasi negasi R. Kita lihat P-nya true implikasi negasi R, yang pastinya adalah false. Kita lanjut true, false. Oke, dan seperti ini di bawahnya. Kita lanjut, yang 3 ini artinya adalah penggabungan dari semua ini. Hasilnya yaitu adalah false, true, true, false, true, true, true. Yang dimana ini adalah kontingensi. Jawaban soal nomor 6 adalah kontingensi. Oke, sekian dari soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7. Yang dimana soal nomor 7 adalah tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika Budi mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Wow. Converse-nya dari P implikasi Q. Jika Budi orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Ditulis dengan simbol QP. Inverse-nya dari P implikasi Q. Jika Budi tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Ditulis dengan simbol negasi P implikasi negasi Q. Karena jika Budi tidak mempunyai mobil, ini pastinya adalah negasi, maka ia bukan negasi orang kaya. Lanjut di kontraposisi dari P implikasi Q. Jika Budi bukan orang kaya, pastinya ini sudah kita tebak yaitu negasi, maka ia tidak mempunyai mobil. Tidak, pastinya negasi. Jadinya hasilnya kita tulis dengan simbol negasi Q implikasi negasi Q, P. Itulah jawabannya dari converse, inverse, dan kontraposisi. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 8. Akar utama dari 08 itu adalah ini. Ini akar utamanya. Ini akar utama. Oke. Dari akar utama kita punya cabang menjadi negasi P dan Q atau R. Terus kita memiliki cabang kiri dari akar yaitu P, negasi P dan Q, di mana gunakan aturan De Morgan untuk mendapatkan negasi P atau Q, negasi Q. Cabang dari kanan akar R. Nah, kita lanjut adalah negasi P dan Q pastinya adalah false, 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 dan true. Kita cari jika salah satunya benar, maka dia adalah benar. Jadi soal nomor 8 adalah true di R. Oke, sekian dari soal nomor 8. Kita akan lanjut ke soal nomor selanjutnya, yaitu nomor 10. Oke, kita akan lanjut membahas soal 10, ya, dimana diminta negasi dari pernyataan universal X dan Y X Y sama dengan 1. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu makna counter itu, yaitu pernyataan asli universal X dan
Y X Y sama dengan 1. Berarti untuk setiap bilangan X selalu ada bilangan Y, sehingga XY sama dengan 1. Nah, yang kedua kita lanjut, yaitu negasi kuantor. Negasi dari universal X dan Y, XY sama dengan 1 adalah negasi universal X Y XY sama dengan 1. Kita implikasikan, jadi X universal Y XY kita blokir atau ketidakpersamaan 1. Nah, ini berarti terdapat setidaknya satu bilangan X, sehingga untuk semua bilangan Y, hasil kali XY tidak pernah sama dengan 1. Oke. Dan makna matematikanya yang kita bisa ambil, negasi menyatakan bahwa ada setidaknya satu bilangan X yang tidak mungkin memiliki pasangan Y sehingga XY sama dengan 1. Misalnya jika X sama dengan 0, X sama dengan 0, maka untuk semua bilangan Y, XY sama dengan 0, yang jelas tidak pernah sama dengan 1. Nah, contohnya tuh gini. Jika X sama dengan 0, untuk Y sama dengan 0, 1 sama dengan 0, dan tidak sama 1. Untuk Y, dua sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1. Tidak peduli nilai Y 0, Y sama dengan 0 sehingga XY tidak sama dengan 1. Kesimpulannya, negasi menyatakan bahwa ada bilangan X, misalnya X sama dengan 0 yang tidak memiliki pasangan Y sehingga XY sama dengan 1. Oke, sekian dari penjelasan saya. Itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.